Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi pagi, Bapak Ibu, luar biasa ada kasus yang menurut saya ini patut saya sampaikan ke Bapak Ibu semuanya. Jadi ada seorang ibu-ibu mengeluh ada benjolan. Nah, ada benjolan di payudara sebelah kiri ya, sebelah kiri. Kemudian datang ke klinik, ke tempat kita. Pengennya tidak mau dioperasi. Lah ini yang sering menjadi pertanyaan pasien-pasien kita. Punya benjolan baik dimanapun, entah itu di payudara, entah itu wujudnya tumor di kandungan, entah itu wujudnya tiroid misalnya, benjolan di tiroid misalnya. Mereka ini pengennya gimana dok kalau saya tidak operasi saja misalnya begitu. Pengen mencari alternatif di luar medis. Karena menurut mereka operasi itu menjadi momok atau operasi itu berstigma negatif di kalangan beberapa pasien-pasien kita. Maka kami di Bekam Sinergi Arido maupun di Arido Cam, kita bersikap di tengah-tengah ya Bapak Ibu ya. Apa maksudnya bersikap di tengah-tengah? Yaitu tetap kita trial dengan menggunakan modalitas yang kita punya, yaitu akupunktur, bekam maupun herbal. Trialnya dengan jangka waktu tertentu. Jadi misalnya apapun kasusnya itu, entah itu benjolan, entah itu miom, kista, maka kita trial dengan pengobatan kita 1 bulan. Nah, 1 bulan itu nanti kita lihat bagaimana responnya. Jadi kita trial itu bukan kita itu berarti coba-coba, tidak Bapak Ibu ya. Kita trial berdasarkan keilmuan juga. Jadi trial di sini barangkali nanti memang ada jalan sembuh untuk pasien tadi. Tapi tentunya karena kasus itu adalah kasus yang spesial di medis, maka di kasus tersebut di tempat kita pun juga menjadi kasus yang spesial. Berarti apa? Perlu kerjasama pasien dengan kami tentang rutinitas terapi, kerjasama dalam hal pasien itu melakukan ya anjuran-anjuran yang kita sampaikan. Karena kalau kita berbicara benjolan, benjolan itu dia akan muncul di tubuh kita dalam jangka waktu yang lama, bahkan bertahun-tahun. Maka untuk itu kita di pengobatan holistik itu akan mencoba berusaha untuk keluar dari masalah itu dengan memanfaatkan 3 pilar yang itu berada di luar pembedahan. Nah, 3 pilar itu apa? Maksud saya, karena manusia itu ada 4 unsur, yaitu jasad, jiwa atau mental, kemudian spiritual dan sosial. Nah, kalau dengan tindakan pembedahan, maka dokter akan langsung mengambil benjolan tadi, ya. Benjolan tadi langsung diambil, jadi kan selesai. Atau kemudian benjolan itu ketika diambil, kemudian nanti sekaligus dilakukan biopsi, ingin melihat selnya ganas atau tidak. Kalau nanti ganas, nanti akan ditata laksana dengan metode sesuai dengan prosedur medis. Nah, kita ingin memanfaatkan 3 pilar yang itu akan berpengaruh terhadap jasad seseorang atau keluhan fisik seseorang. Apa itu? Yang pertama tentang jiwa atau mental. Maka tentunya pasien tadi kita berikan PR untuk bagaimana beliau ini lebih untuk bisa memperhatikan jiwanya, menenangkan jiwanya, menenangkan pikirannya, menenangkan perasaannya, menenangkan batinnya begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, spiritual. Apa itu spiritual? Spiritual adalah bahwa kita itu punya sebuah keyakinan, kita itu punya Tuhan, kita itu punya Rob, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Dia itu mengendalikan hidup kita, Bapak Ibu. Maka disitulah spiritualnya juga harus dibangun kembali. Kemudian yang terakhir adalah sisi sosial. Sisi sosial itu adalah bagaimana orang itu dia harus ya berinteraksi dengan sosial, atau kalau dalam konsep agama kita adalah hablum minan nas, bagaimana dia berhubungan dengan bersosialisasi dengan anggota keluarganya, harus tidak ada masalah dengan pasangan hidupnya, dengan suami atau istrinya, harus tidak ada masalah, harus saling memaafkan, harus saling mengikhlaskan, harus saling ridho terhadap apa-apa yang selama ini
mereka dapatkan. Ya, jadi 3 itu yang akan menjadi PR bagi kasus-kasus yang spesial, yaitu benjolan. Kemudian yang berikutnya adalah tentang lifestyle. Tentunya lifestyle itu adalah lifestyle yang terkait ya dengan olahraga, dengan istirahat, dengan makanan. Nah ini, jadi ada olahraga, makanan, kemudian istirahat, kemudian tadi yang sebelumnya sudah kita bahas yaitu pikiran dan perasaan harus tenang. Mungkin itu kasus yang pertama terkait dengan benjolan. Kasus yang kedua, ya kita lanjut. Kasus yang kedua hampir mirip. Seorang laki-laki datang mengeluh perutnya sakit yang luar biasa. Sebelum datang ke klinik, beliau ini sudah dibekam, sudah diakupunktur, sudah dilintah. Tapi setelah datang ke klinik, kemudian saya periksa, saya curiga ya di daerah bawah iga sebelah kanan. Saya lakukan palpasi pemeriksaan, ternyata saya menduga ini ada pembesaran organ, yaitu pembesaran organ hati, Bapak Ibu. Maka ketika saya kemudian menganjurkan untuk USG, maka hasil USG-nya betul menunjukkan ada dugaan ke arah kanker hati. Nah, ini juga kasus yang spesial. Bagaimana? Apakah di klinik kita mampu untuk melakukan hal itu? Tentunya kami ya kembalikan ke medis. Karena kasus ini adalah kasus yang spesial, ya. Jadi kami nanti hanya melengkapi, ya, kemudian menambahkan barangkali terkait dengan lifestyle, terkait dengan makanan dan minuman, ya, lebih ke arah sana, atau untuk memanajemen nyerinya, ya. Jadi itu tetap semua di tempat kami ada keterbatasan, tidak semua bisa kita tangani. Ada kasus-kasus yang memang spesial, yang itu nanti ranahnya bisa jadi kami ini melengkapi atau bisa jadi kami ini bisa menggantikan. Maka tentunya semua itu tergantung dari kasusnya masing-masing. Itu yang ingin kami sampaikan sore hari ini, semoga bisa bermanfaat dan menjadi informasi bagi Bapak Ibu yang selama ini menjadi sahabat Arido, yang menjadi klien di Arido, baik di Banyumanik maupun Gunung Pati. Jadi tetap semua ada ranahnya masing-masing. Kami akan mengambil bagian di ranah kami untuk ikut serta di dalam mensupport kesehatan masyarakat di Kota Semarang. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.